Oke, kita mulai program face to face kali ini. Oke, mungkin pertanyaan terlebih dahulu buat tuan rumah yang ada di sini, Brando Mamana. Gimana perasaannya mewakili HSS? Apakah itu menjadi beban seorang Brando untuk bertanding besok mewakili HSS? Aku rasa tidak menjadi beban, Bang, tapi aku lebih melihat menjadi lebih kehormatan. Ya. Dari mana membawa nama besar HSS adalah satu kesempatan yang Ya. begitu luar biasa untuk petarung-petarung seluruh Indonesia. Ya. Bisa melihat aksi Tiger Karo di panggung yang salah satu panggung yang terbesar juga di Indonesia itu Ya, HSS, bisa menunjukkan keganasan Tiger Karo, Bang. Oke, jadi bukan beban ya untuk mewakili HSS ya, malah jadi motivasi. Motivasi. Gimana dengan Gideon sendiri yang akan mewakili Baku Hantam sebagai tamu yang akan bertanding dengan HSS? Perasaannya apakah ini menjadi beban atau motivasi bagi seorang Gideon? Kalau untuk Gideon sendiri, Bang, nggak pernah gentar ya, siapapun itu lawannya nggak pernah. Ya. Dan ini juga nggak jadi beban untuk Gideon untuk menanggung, istilahnya untuk bawa nama mewakili Baku Hantam, ya kan. Ya pasti saya sangat bangga lah, Bang, bisa fight di panggung besar HSS ini versus BKC kan. Ya. Itu aja sih, Bang. Jadi nggak ada beban, itu aja. Lepas beban, mainnya, Bang. Oke. Bagi seorang Brando, kemarin kan pada dasarnya kan kau sendiri harusnya lawannya Wawan The Tank. Terus tiba-tiba dalam kurun waktu nggak sampai 1 bulan harus berganti lawan jadi Gideon. Gimana rasanya? Menurut saya ini adalah satu kesempatan yang begitu luar biasa, dan aku rasa itu juga aku sangat bersyukur. Ya. Kenapa? Misalnya The Tank ini pun saya belum terlalu tahu. Oke. Tapi yang aku cuma tahu dia viral itu tahan pukul. Tahan pukul perut. Kebetulan saya ini suka memukul batu apapun, kadang rumah orang pun saya pukulin. Itu. Makanya itu kadang jadi masalah juga. Nah, tapi ini bisa melampiaskan emosi untuk The Tank. The Tank. Ternyata diganti. Yeah. Nah, tapi diganti ini kebetulan sama Gideon. Nah, ini ada story, sebelumnya kita ada story, Bang. Oke, gimana kita ada bisa story diceritakan? di dunia MMA. Di situ kita bertarung. Ya, saya rasa dari hasil itu saya kurang puas dari hasilnya. Tapi apa hasilnya memangnya? Di situ memang saya kalah poin. Kalah poin. Nah, dari saya analisa lagi video itu, nah tapi itu tidak masalah. Tapi itu adalah keputusan dari wasit ya. Nah, dan itu tetap saya akui meskipun itu, tapi secara manusia saya bisa menilai, saya rasa saya seharusnya menang. Tapi kalah tidak apa-apa, dan itu adalah sebuah memang hidup memang seperti itu, tidak masalah. Nah, tapi ini sekarang hal-hal yang lama sudah saya tunggu. Mungkin ada mau kemarin kita rematch mau dimanapun tidak masalah. Kebetulan ini di ISS dan ini kesempatan yang besar dan ini juga panggung yang besar. Saya pengen menunjukkan bahwa saya itu adalah yang terbaik. Ya. Oke. Gideon ini adalah partai rematch ternyata melawan seorang Brando Mamana ya. Dan Brando merasa pertandingan sebelumnya wasit justru memihak ke Gideon. Dan dia nggak setuju dengan hasil itu. Gimana menurut Gideon? Kalau menurutku sih, Bang, kalau memihak nggak mungkin memihak, Bang. Ya. Karena menurut... Aduh, duit buat bayar sekolah adik gue gimana ya? Kenapa? Menurutku dan menurut mata pecinta sport itu, Brando itu anak emasnya One Pride, Bang. Iya. Betul. Betul. Mungkin seorang Gideon, Bang, yang dinaikkan. Malah ya, justru kamu ya. Sementara Brando itu ya McGregor-nya Indonesia yang ku tahu, Bang. Itu aja sih. Dan kalau untuk keputusan wasit itu kan 2-1 kan, Bang. Split decision. Angka tipis saja ya. Ya. Split decision, dan kalaupun tipis, dan kebetulan mungkin aku karena aku win streak 4 kali kan, ke dia 5-0 kan, Bang. Iya. Mungkin ya itu mungkin jadi pertimbangan pihak jurinya atau orang One Pride-nya kan. Kita ya mungkin nilai plus ke aku, Bang. Ya kalaupun Brando memang nggak menerima dengan keputusan wasit itu, Bang, karena dia kan habis fight itu dia berkuar-kuar, Bang, mulutnya. Oh, ya. Berkuar-kuar. Ya, pokoknya nggak ku dengar secara langsung dan ku lihat secara langsung, Bang. Cuma karena dia nggak berani ngomong langsung atau bagaimana? enggak, dia di sosial media, Bang. Di sosial media aja. Sosial media pas waktu itu live kan. Cuma aku dengar dari teman, Bang, Brando nggak terima gini-gini. Ya udahlah, urusan intinya yang kalah itu merayakan, yang kalah menjelaskan, itu aja sih, Bang.
Nah, kalaupun dia mau minta rematch atau apa ya, Gideon selalu siap bang. Dan Gideon itu nggak pernah milih-milih lawan bang. Iya. Kalau bisa pun lebih hebat dari Gideon, saya tampung bang. Tetap di- Justru suatu kebanggaan buat Gideon kalau fight itu jauh skillnya dibanding Gideon. Jadi ya sembari Gideon bisa mencuri ilmunya bang gitu. Iya, iya. Ah. Dan ini akan partai rematch ini justru Gideon yang menjadi pengganti di sini. Apakah itu menjadi beban bagi Gideon? Nggak ada bang, karena Gideon itu selalu latihan bang. Abang tahu kan bang, aku kan kemarin habis tanding kan hampir dua minggu yang lalu lah kan bang. Iya. Karena ya palingan aku istirahat itu cuma 3 hari bang, 3 hari ya biasa lah Ya, bang kan cukup ya. habis dipukul ditendang apa kan ya bengkak-bengkak memar-memar sedikit. Ya selebihnya kan Gideon recovery, ice apa namanya sauna, Ya. ya pijet gitu. Ya udah selebihnya langsung latihan lagi bang karena aku dijadwalkan juga fight di tanggal 19 Oktober ini bang di Bandung bang. Dan nanti untuk Brando ya palingan jarak 3 minggu doang bang. Padat jadwal. Padat bang tahun ini untuk bulan 12 aja bang aku bang ditawarin ada 3 fight bang. Ya cuman ya aku ya yang pasti-pasti aja bang. Iya, iya. Kan Iya. gitu. Kalau gitu menurut Brando nih kan Gideon nih punya background kickboxing yang cukup kuat ya, bisa dibilang mungkin Muay Thai yang cukup kuat ya. Dan Brando sendiri kan biasa bertanding justru terkenalnya di MMA kan. Gimana menurut Brando untuk melawan seorang Gideon ini di partai kickboxing? Aku rasa bang, dari apapun latar belakang bela diri dia, Iya. aku rasa itu ya salah satu tidak menjadi persoalan buat saya. Karena kan Oke. di bidang MMA ini itu kan cuman tidak satu teknik yang kita pelajarin. Betul, Nah, multi ya. multi. Misalnya kayak boxing, saya itu bukan latihan boxing itu di MMA-nya, bukan. Betul. Tapi aku itu khusus di pelatihnya, siapa pelatih MMA, misalnya Pak Suito Lagola, misalnya boxing Iya. gitu. Kayak misalnya Brazilian Brazilian Jiu-Jitsu-nya dulu Jiu-Jitsu-nya pertama ada ya. itu Bang Pransino. Iya. Nah, misalnya kalau macam di Gulat atau di Sambonya itu ada Pak Darwin pelatihnya. Jadi ada di USU gitu. Jadi di amatir pun saya aktif. Nah, bahkan macam di silat dari kampung tradisional saya itu Dikar pun saya pelajarin. Iya. Oke, di balik itu pun ya pakai parang-parang pun di jalan pun saya sering. Masih juga Nah, bisa ya jadi berkelahi itu jalanan. tidak masalah bang. Ini sama dia bilang seperti tadi. Terkadang hidup ini kan memang ada keberuntungannya juga. Betul. Tidak apa-apa. Mungkin itu dianggap orang ya aku bacot ya. Iya. Gara-gara aku anggap itu. Karena kan dari pengalamanku aku bisa menilai. Tapi kan kita sebagai manusia kan bisa harus melihat ya secara langsung kita melihat apa kekurangan kita. Betul. Nah, bukan berarti aku mengkoar seperti itu, aku tidak terima. Apapun yang terjadi, ya dia pemenangnya, nggak masalah. Tapi dari aku membilang itu kan untuk biar ya namanya manusia kan. Betul. Pasti kita itu harus ada kita komen juga apa yang kita rasa apa itu, Iya. yang kita rasa kurang gitu. Nah, tapi di balik itu semua, mau dia itu jago di kickboxing, di Muay Thai, mau di apa, aku rasa Tetap bisa mengimbangi di partai kickboxing ini ya. iya, aku rasa itu tidak menjadi persoalan bagi saya, Bang. Karena ya di balik bela diri ini adalah sebuah event juga, kompetisi. Tapi itu adalah sebuah bagaimana bilang motivasi saya itu beda. Nah, ini adalah hobi saya gitu. Iya, iya. Kalau Ini antara hidupnya Brando hidup ya. saya hobi. Kalau hobi itu berapapun kita mau habis-habisan untuk itu, Bang. Oke, tapi di balik itu kita nggak mau kayak mana ya? Aku kalah nih, aku harus lawan ini, dia kekuatannya ini. Saya Nggak rasa usah itu milih-milih. iya, saya rasa itu bukan menjadi persoalan. Bahkan ya itu menjadi sebuah kebanggaan Penyemangat, juga, iya. ya, penyemangat juga. Apalagi macam Gideon pun kan story-nya saya tahu juga nih dari Medan bagaimana dulu. Kita tahu, ya saya tahu bukan cuma Gideon, banyak orang-orang Sumatera Utara itu punya motivasinya besar, tapi jalannya aja tidak ada. Nah, tapi di sini kita tidak membawa ras karena aku rasa ini adalah masalah antara pribadi kita. Oke. Oke, karena antara kesukuan itu di sana semua baik-baik aja, tidak ada masalah. Tapi di sini di luar dari lepas dari situ, dari kawan, dari apapun itu, organisasi segala macam nggak masalah. Tapi ini masalah pribadiku sama Gideon. Jadi aku mau menunjukkan bagaimana itu adalah faktor sejati, ya, bukan Oke. cuma dari teknik, tapi kita punya mental yang kuat. Oke, kalau tadi menggarisbawahi kata-katanya Brando gitu, Gideon nih punya keberuntungan juga. Menurut Gideon, seberapa penting keberuntungan nih khususnya pada saat memenangkan pertandingan melawan seorang Brando kemarin?